Assalamualaikum. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang telah saya pelajari. Dengan saya, Eka Martina Muawana, CGP Angkatan 6, berasal dari UPTT SMP Negeri 3 Omben, Kabupaten Sampang. Pertama kali saya akan memaparkan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Berikut paparannya. Yang pertama, saya percaya tindakan tegas dan menghukum murid dapat mendisiplinkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid. Yang kedua, tugas sebagai guru mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi pembelajaran berpusat pada guru, murid harus aktif dalam pembelajaran. Tentu saja mengikuti instruksi guru. Kemudian yang ketiga, saya tidak memahami kebutuhan dan kenyamanan belajar anak. Yang saya pikir bagaimana mereka rajin sekolah dan mengikuti aturan tata tertib sekolah. Yang keempat, saya juga sering mengeluh karena adanya murid yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, bagi saya ketuntasan KKM adalah hal yang utama. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, mempelajari modul 1 tentang filosofi dan pemikiran KHD, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya sebatas memahami semboyan pendidikan kita, ingat sosong tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu sangat mendalam. Pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan hanya sebatas pemberian materi, tugas, dan sanksi, pada akhirnya hanya membuat mereka tidak nyaman dalam belajar dan membuat mereka menjadi pemberontak, cuek, dan tidak memiliki semangat untuk berkompetensi. Selama ini saya menganggap anak sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek, sehingga pembelajaran dengan kodrat mereka sebagai anak tentunya memiliki keistimewaan tersendiri dengan kelebihan mereka masing-masing. Dari sinilah pemikiran atau perilaku saya harus berubah, yaitu saya mulai merefleksikan diri saya sendiri dan membenahi apa yang kurang dari sikap saya. Dengan begitu saya ingin menjadi tauladan yang baik dan berkarakter yang baik untuk mereka tiru. Karena anak adalah seorang peniru terbaik dari seorang guru. Yang kedua, di awal pembelajaran saya menuntun anak untuk menemukan dan menggali potensi yang mereka miliki dengan kelebihan yang mereka miliki dan menyamarkan kekurangan mereka. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat dan menyampaikan apa yang mereka rasakan untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan bahagia, karena mereka adalah subjek belajar, partner bagi saya yang bukan objek belajar. Kemudian bisa menjadi teman, ibu, sahabat yang baik bagi anak untuk menciptakan chemistry, ikatan yang kuat agar mudah menuntun, membimbing, dan mengarahkan mereka sesuai kodrat anak. Dan yang terakhir, menjadi pamong yang menyejukkan bagi mereka dalam keadaan susah maupun senang, dan tidak menerapkan sanksi tegas dan hukuman. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak berkaitan dengan bakat, minat, dan potensi mereka agar kita mampu menuntun mereka sesuai kodrat anak. Yang kedua, mendesain pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ketiga, memberikan suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan tentunya membahagiakan. Yang keempat, menjadi teladan, memberikan semangat dan motivasi dalam menanamkan budi pekerti yang baik. Kelima, melakukan pembiasaan dalam gerakan 5S. Dan terakhir, memberikan ruang diskusi untuk siswa dan orang tua guna perkembangan kemajuan dan proses belajar siswa di sekolah. Jadi, pada akhirnya, saya memahami bahwa peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuan.
Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, tentunya berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, merdeka belajar tentunya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingat susung tolodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.